Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Untuk itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nahda Nadila dengan NIM 212101116, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, berarti batasan-batasan di antara negara seakan tidak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan sangat mudah untuk masyarakat luas. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Namun, jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, maka hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Bagaimana sih peranan Pancasila dalam era globalisasi? Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan India, bahasa kata kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka, terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Untuk landasan historis, bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila serta melahirkan suatu keyakinan yang tinggi pada bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk itu, pengertian globalisasi itu sendiri ialah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Pada hakikatnya adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bermaksud untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ialah Pancasila dijadikan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi. Adapun pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Kita bahas pengaruh positif dari globalisasi. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, dilihat dari globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk yang ketiga, dilihat dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya kemajuan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Untuk pengaruh negatif globalisasi, yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Untuk yang kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga, masyarakat muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Untuk yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi. Adapun tantangan yang tengah dihadapi di era globalisasi ini. Yang pertama, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau atau seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efek
efektivitas, serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Untuk yang kedua, eksklusivisme sosial yang terkait derasnya alur globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.